Hari ini sesepuh, bini sepuh, juga ketua RT 06 RW 05 yang kami hormati, Sohibul Hajat Bapak Yusman beserta Ibu Ludia. Ada juga dari keluarga besar dari Banjarmangu yang insya Allah nanti juga akan mendampingi. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kami sampaikan di sini yang pertama ucapan ahlan wa sahlan, sugeng rawuh kepada semuanya yang nantinya memberikan doa untuk kelancaran perjalanan haji Bapak Yusman beserta Ibu ke Mekah Al-Mukarramah. Nantinya juga Bapak Ibu semuanya kita mohonkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wabil khusus yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, ibunda kami dari Banjarmangu dan dari Semarang. Terima kasih sekali atas rawuh pun, dan juga Bude yang dari Magelang. Terima kasih yang kami hormati semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan pada hari ini, sore ini kita hadir, Bapak Ibu hadir atas undangan kami dalam acara Walimatus Safar. Untuk itu kami haturkan terima kasih sekali. Matur nuwun atas hadiripun Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala terbaik bagi Bapak Ibu semuanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah menjalankan syariatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kami akan menyampaikan yang pertama adalah ucapan terima kasih. Saya, istri, dan keluarga mengaturkan terima kasih sekali atas doa-doa Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, tahun ini kami mendapatkan panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Saya yakin ini adalah salah satu doa yang Bapak Ibu panjatkan, karena saya selaku warga perumahan Gayam Permai, saya yakin Bapak Ibu yang dulu pernah melaksanakan ibadah haji pun mendoakan warganya, tetangganya untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami mendapatkan list untuk berangkat ibadah haji. Jazakumullah khairan. Terima kasih sekali atas doa-doanya. Dan doa-doa yang Bapak Ibu sampaikan panjatkan untuk kami dalam keberangkatan kami, insya Allah nanti dari awal sampai akhir, kami pun ucapkan terima kasih sekali. Kemudian terima kasih sekali atas bantuannya. Kami sangat merasa dibantu oleh seluruh warga perumahan Gayam Permai, baik dari sisi pemikiran, tenaga, bahkan yang saya memang sanggup dan benar-benar dipikirkan. Kami matur nuwun sangat, ibaratnya kami sangat terbantu sekali, dan kami matur nuwun sekali seperti itu Bapak Ibu yang telah membantu kami. Kemudian yang selanjutnya, ucapan permintaan maaf kami dan istri saya, Ibu Diah Widyastuti, berulang-ulang kali lah, bukan sekali lagi, tapi berulang-ulang lagi kami mohon maaf di dalam pergaulan di masyarakat. Pasti kami punya salah, baik itu langsung maupun yang tidak langsung. Kalau yang langsung yang saya sampaikan
kadang saya menyampaikan itu tidak sengaja, itu memang agak menyinggung ya. Sekali lagi kami mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Kerso nggih Pak Bu. Mudah-mudahan dilebur dosa kita semuanya sehingga kami bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir mungkin permohonannya kepada Bapak Ibu semuanya, kami tetap mohon doanya sampai selesainya seperti itu, dan juga nanti Ustadz Hafidz Juliat Nur Hadis mohon nasihatnya, mohon tausiahnya kepada kami supaya kami nanti bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, dan juga untuk kita semuanya, untuk warga perumahan Gayam Permai semacam itu. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yang saya hormati Sayyidul Hajar Bapak Usman dan Ibu Dia, yang saya hormati juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Hafidz Juliat, yang saya hormati para bini sepuh Bapak-bapak semuanya yang hadir di Mushola Al-Mu'minin ini. Juga ada rombongan dari keluarga besar Sayyidul Baik, Bapak dari keluarga Banjarmangu, dan juga keluarga besar dari Semarang. Juga ada juga dari keluarga saudara dari Magelang juga yang saya hormati. Pertama dan yang utama tentu senantiasa mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayah. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan sore ini kita bisa berkumpul semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Salawat serta salam tentu senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan juga orang yang mengikuti beliau. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Usman dan Ibu Dia, kami mewakili keluarga dari RT 6 RW 5 Perumahan Gayam Permai, yang pertama mengayu Bagio atas bisa tahun ini alhamdulillah Allah memanggil untuk perjalanan menunaikan rukun iman yang kelima, yaitu juga tanah suci. Subhanallah. Dan ini menjadi merupakan suatu karunia yang menjadi pilihan, karena tidak semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan wa an'im ala habibina al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al jannah. Zawadakum Allahu taqwa wa yassara lakum haitsu ma kuntum. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, wabil khusus calon tamune Gusti Allah, Duyufur Rahman,
Bapak Yusman dan istri yang sebentar lagi akan dipanggil Allah untuk menuju ke rumahnya, dipanggil Allah untuk mengunjungi makam nabinya. Sungguh satu hal yang istimewa bagi orang-orang yang ketika hidup diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah haji, yang tahun demi tahun kesempatan ini semakin sulit didapatkan. Kalaupun mudah, biayanya pun sangat besar. Alhamdulillah, penantian yang cukup panjang dari 2011 sampai 2022, 11 tahun dalam penantian yang panjang, antrian yang sangat panjang, tapi sekarang tinggal berangkatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan salah, tidak akan salah tanggal, salah tahun, salah nama siapa hamba-hambanya yang dipanggil ke rumahnya dan kapan akan sampai sana. Dan beliau berdua termasuk orang yang beruntung. Tahun ini hajinya haji akbar insyaallah, di mana wukufnya di hari Jumat. Dan haji akbar tentunya haji yang paling afdal, paling utama, paling besar pahalanya. Li husnil hafzi, benar-benar satu keberuntungan. Maka Pak Yusman dan Ibu, jangan berhenti panjenengan bersyukur, mengungkapkan rasa syukur panjenengan pada Allah agar ditambah nikmatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di bulan suci. Satu tahun itu bulan sucinya 4. Bulan yang diagungkan oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Barang siapa yang berbuat baik di 4 bulan ini, maka pahalanya berlipat ganda. Tapi ingat satu kaidah, idza tadha'afatil hasanat tadha'afatis sayyi'at. Jika kebaikan itu dilipat gandakan, maka keburukan pun dilipat gandakan dosanya. Secara waktu kita semua mendapatinya. Kita semua mendapatinya kesempatan ibadah di bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah besar surah. Ini bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya. Khusus bagi Pak Yusman dan istri, ini mendapatkan double haram. Ya. Haram itu artinya suci. Berada di bulan haram dan berada di tanah haram. Jadi Makkah dan Madinah itu dideklarasikan Rasulullah menjadi tanah haram. 7 km ke arah Tanaim, 30 meter ke arah Hudaybiyah, itu ditarik garis lurus dan ada tandanya, Bang. Ada tugu-tugunya. Jadi tanah, ya, radius sekian itu menjadi tanah haram. Yang sejak zaman Nabi tidak boleh ada orang non-muslim menginjakan kaki di area itu. Jadi begitu mau masuk ke Mekah, orang non-muslim mau ke Taif misalnya, di situ ada tulisnya road for non-muslim. Jadi dia nanti akan melipir, tidak bakalan melewati kota Mekah. Maka disebutnya tanah haram. Masjidnya pun disebut Masjidil Haram. Jadi haram itu artinya bukan haram yang dimakan itu, daging babi haram. Tapi ini Masjidil Haram berarti tempat yang berada di tanah haram. Tanah yang sejak zaman Nabi dideklarasikan sebagai
tanah sucinya umat Islam. Dan di situ siapa yang berbuat baik akan dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, siapa yang berbuat buruk maka akan berlipat ganda dosanya. Oleh karena itu Pak Yusman dan Ibu, mau ke tanah suci jangan cuma konsentrasi berbuat baik saja, tapi hati-hati jangan sampai berbuat buruk, karena dosanya berlipat ganda. Apalagi di bulan haram, di tanah haram. Ada loh beberapa sahabat yang tidak mau tinggal di Makkah sepeninggalannya Kanjeng Nabi. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Abbas. Beliau memilih tinggal di Taif, 70 km dari kota Makkah. Alasannya khawatir nek melakoni dosa, sebab dosanya berlipat ganda. Jadi orang kadang-kadang berpikirnya, wah ini nek tinggalan Mekah pahalane, dosa juga berlipat. Di sana sekali sholat pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di sini. Nek nganti ninggal sholat, wah, segitulah besarnya dosanya. Maka Mbak Yusman dan Ibu, betapa beruntungnya panjenengan berdua. Maaf. Betapa beruntungnya orang yang ditakdirkan Allah bisa menjadi tamunya. Dan tentunya kita semua berdoa, ya Allah, moga-moga kita semua ditakdirkan menjadi tamu Allah dalam haji dan umrah. Ya. Bahkan yang sudah pun kepingin maning, saking nikmatnya suasana di sana. Nah, bagaimana nggak nikmat coba? Lah wong kok dina-dina kerjaannya hanya nunggu-nunggu waktu sholat. Itu kan tidak ada suasana spiritual yang lebih dahsyat daripada suasana itu. Di Makkah, di Madinah, kerjaan kita hanya nunggu-nunggu waktu sholat. Dan waktu satu ke yang lainnya itu rasanya cepat. Bahkan sebelum adzan berkumandang sudah bergegas untuk ke masjid. Ini adalah suasana yang luar biasa, yang ingin seorang jamaah haji itu menjadi baik. Baik itu bahasa Arabnya itu albir. Orang yang baik dengan kedua orang tuanya namanya birrul walidain. Ya. Haji yang baik, pelakunya menjalankan kebaikan yang banyak, disebut haji mabrur. Jadi selama menjalankan ibadah haji di sana, benar-benar kebaikan yang ia lakukan, baik dari segi ibadahnya, tolong-menolongnya, zikirnya, wiridnya, sholatnya, semuanya diliputi kebaikan. Betapa nikmatnya diberi kesempatan suasana spiritual 40 hari 40 malam, nunggu-nunggu waktu sholat, yang ketika kita di tanah air tidak bisa merasakan kenikmatan seperti itu. Di sini kita sibuk dengan berbagai macam tugas dan kewajiban. Ya, bahkan Bu Yusman sejak matahari ya terbit, sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami sudah begitu sibuknya, urusan kantor, urusan anak, urusan RT. Tapi di sana sejenak seorang hamba Allah itu diberi kenikmatan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah haji itu doa-doanya akan dikabulkan dan dosa-dosanya akan diampuni. Maka sejak berangkat, Pak Yusman dan Ibu bawa list doa.
daftar hajat. Apa yang akan dikerjakan, apa yang akan diinginkan, apa yang dicita-citakan, baik untuk panjenengan sendiri, pasangan hidup, keluarga maupun anak keturunan. Didoakan. Doanya jamaah haji itu mustajabah. Caranya, 1 kali hajat diawali dengan 2 rakaat sholat. Jadi kalau jenengan di buku list hajat itu ada 100 hajat, panjenengan bisa sholat sehari 200 rakaat. Ya, ini orang cerdas. Kebanyakan orang menunggu waktu sholat ke sholat lain itu tiduran, jalan-jalan ke mall, nyantai-nyantai di kamar. Tapi kalau tahu caranya, wah, menunggu sholat maghrib sampai isya, kalau ditunggu dengan baca Quran, Qurannya nanti gigal orang rasa, ngantuk. Iya, sebab jam 7-nya di sana, di sini sudah jam 11 malam. Apalagi kalau Pak Yusman nggak suka begadang, ya Yusman ngantuk banget. Iki mata aku ki mata wis kudu turu jam 9. Makanya sholat, ya, karena sholat di Masjidil Haram itu seperti 100.000 kali sholat di masjid biasa. Maka banyaklah sholat di situ. 1 kali hajat 2 rakaat, ya, namanya sholat hajat. Ntar hajat yang kedua terus, hajat yang ketiga terus, sampai capek sholat, wiridan. Ngantuk wiridan, ambil Quran, ya, ngantuk ngambil Quran, sholat lagi. Itu terus siklusnya. Lalu yang nunggu 2 jam di masjid hanya dengan wiridan itu ngantuk pasti. Atau sambil tawaf, ya. Tawaf di lantai 2 itu lumayan itu, 1 jam. Ya, tawaf di lantai 2. Yuk Bu, jelang isya kita tawaf sambil wiridan, sambil baca Quran, sambil nikmat sekali, insya Allah. Doa-doanya jamaah haji itu akan dikabulkan. Mulai jenengan sing arep pada titip donga, ya, sampaikan ke Pak Yusuf, ya. Pak, tolong doa saya ditulis, kasih di amplop, tulis. Amplopnya anak 10 juta, mesti di WhatsApp. Wah, ini orang kelalen nih. Dan dosa-dosanya jamaah haji itu akan diampuni. Betapa imane Gusti Allah kepada jamaah haji. Apalagi saat wukuf di padang Arafah. Hari itu Allah membanggakan hamba-hambanya yang sedang wukuf, berhenti sejenak mengakui segala dosanya. Arafah itu artinya iktiraf, pengakuan. Maka saat itulah Allah membanggakan di hadapan para malaikatnya tentang hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah, dan menyatakan, mengeluarkan sertifikat, bukan sertifikat vaksin, ya, sertifikat bebas api neraka. Hari itu Allah paling banyak membebaskan api neraka bagi hamba-hambanya yang menjalankan haji. Maka harusnya setiap muslim bercita-cita untuk bisa haji. Kalau benar keinginannya, oraha dilakoni awak, insya Allah dilakoni maring anak. Orang ketemu awak ya ketemu anak. Karena sudah niat betul menginginkan ibadah haji. Kalau tadi list doa Pak Yusman, penting juga panjenengan membuat list dosa. Tapi kira rahasia, ya. Ini dosa lihat aja peseron boleh tengah. Ada suami istri berdoa bareng di depan Ka'bah, istrinya lagi berdoa hajat, ya. Suaminya malah berdoa minta ampunan dari dosa. Ini keseron boleh ngomong, malah jadi padu. Konangan. Kalau dosa itu ya secret, ya.
hanya kita dan Allah saja tahu. Tapi ini penting. Kalau tadi hajat dikawal dengan 2 rakaat sholat tahajud, dosa itu diawali dengan 2 rakaat taubat. Saya dulu pernah dosa apa? Ya Allah, mohon agar catatan keburukanku yang aku pernah dosa ini Engkau hapuskan. Sholat taubat 2 rakaat, minta ampunan untuk bapak, untuk ibu, untuk adik, untuk kakak, untuk siapa saja. Ya, memohon doa, memohon ampunan. Kalau sudah ditulis, jangan males memintanya. Karena ada orang yang males tuh. Dari rumah sudah nyatet list dosa sama list doa. Pas tawaf cuma bilang sama, ya Allah pokoknya yang ada di buku ini saya minta. Itu orang males itu. Kan doa itu yang penting feel-nya, rasanya. Bukan dicatat, apalagi dilemparkan ke itu makam Ibrahim atau dilemparkan ke Hijr Ismail biasanya. Banyak. Sampaikan dari hati ke hati. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau begini ceritanya, betapa setiap orang itu menginginkan haji dan umroh. Bahkan yang sudah pun kepingin maning. Ya. Tapi haji yang langsung berangkat itu memang mahal sekali. Saya baru pulang mengisi pembekalan haji plus ya di Wisma Makara UI Depok. Mahal sekali sekarang. Orang haji yang langsung berangkat, yang daftar sekarang berangkat sekarang, namanya visa furoda, itu rata-rata biayanya bisa untuk berangkat haji 10 orang. Ya, kalau biaya haji biasa itu 35 juta, haji furoda, haji mandiri yang langsung dapat visa dari pemerintah Saudi itu 350 juta. Itu pun antri orang. Antri kepingin dapat visa itu. Ya karena memang kepingin dan punya duit gitu ya. Pingin dan punya duit, dan bisanya baru sekarang. Dulu-dulu ima belum punya duit, ima belum tobat, belum sadar. Bisanya sekarang. Dia ngantri nih, mulai hari ini kayaknya mulai keluar itu visa furoda. Ya, sampai tanggal 28 nanti. Visa mandiri itu bisa pada keluar. Masya Allah. Jadi beruntunglah orang-orang yang sudah dipanggil Allah untuk haji, tinggal melestarikan kemabrurannya sampai akhir hayat. Orang yang sudah mendaftarkan haji, moga-moga terus memelihara niatnya. Orang yang belum haji dan belum punya kemampuan, carilah amalan-amalan yang berpotensi semisal dengan pahala haji. Seperti man sholat subha fi jama'ah faqa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams thumma sholat rak'atain. Orang yang sholat jamaah subuh kemudian duduk wiridan sampai mataharinya terbit, kemudian sholat 2 rakaat, itu pahalanya seperti orang haji dan umroh. Yaitu kalau yang belum bisa, lakukan seperti itu. Apalagi ini di bulan suci, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Minimal di 3 bulan ini pernah sekali, atau setiap bulan suci itu sekali, atau kalau bisa setiap pekan. Syukur bisa yang sudah bisa setiap hari. Ya. Tapi ibu-ibu kalau mau menjalankan itu izin dulu sama suami. Jangan suami pulang biasanya digoreng kopi, tenteni nanti garing. Ya nggak boleh. Izin, Pak, aku besok mau ngambil pahala haji dan umroh. Aku pulangnya agak siang. Wiridan baca Quran 1 juz baru sholat subuh. Aku pulang jam 6 nanti setengah 7. Kopi wis tak siap nak kabeh, Pak. Ya, wedangnya garing godhog ya, Pak. Wedangnya garing godhog. Kopinya garing nyedok ya, godhog dewek. Atau bapak-bapak ini
Ada sholatil Jum'ah, menjalankan sholat Jumat dengan baik. Sholat Jumat yang dengan baik itu yang sunnah-sunnahnya dikerjakan semuanya. Ya, mulai dari ghuslul Jum'ah, mandi Jum'ah, kemudian tatoyub, memakai wangi-wangian, memakai baju yang terbaik, kemudian berjalan atau naik kendaraan menuju ke masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar, kemudian menunggu khutbah, mendengarkan khutbah dengan baik, berdoa ketika khatib duduk di antara dua khutbah, kemudian ngikut sholat dengan khusyuk. Nah, itu juga bisa berpahala haji. Kata Rasul, al-jumu'atu hajjul fuqara. Sholat Jumat itu kalau dikerjakan dengan baik, itu bisa menjadi haji. Haji ini wong sing orang mampu maring Makkah lan Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Pak Yusman dan Ibu, panjenengan berangkat berdua, ya. Moga-moga haji panjenengan makin nyaman, makin nikmat. Karena panjenengan di sana akan saling AC, saling asa, saling asuh. Jadi selama ini, selama di tanah air tidak bisa mencurahkan kasih sayang yang sakpol-poli, khidmah yang sakpol-poli, ya di sana. Jangan berbalik. Di sana malah tempatnya padu. Karena itu dilarang, la jidalah. Ketika haji itu enggak boleh saling bertengkar. Saling bertengkar itu rusak nanti hajinya. Maka dari rumah komitmen. Dewek mulai siki gencatan senjata. Aja nanti anak benceng karep, beda pendapat yang menyebabkan apa? Pertengkaran. Contoh, saya sering mendapat ini suami istri bertengkar, masalahnya kadang-kadang sepele tapi hajinya jadi rusak. Duitnya digawa ibune. Kan dapat duit itu 1.500 real, kan banyak, 6 juta. Bapaknya harus tuku apa? Wis ora oleh. Pas salah satu orang Indonesia baik nang ngene larang. Wong lanang kan biasanya duit lanang ya, sombet nah goblok nanti. Terus tuku apa? Gula. Sudah suka ngendi wong duitnya nang nyong bisa tuku. Ibune iki marah-marah. Pun lah seniki Bu, artone bapaknya cekelen bapak. Mungkin telas, yo entek yo ora apa-apa. Niate mengene kabeh biaya haji iki arep diganti marang Gusti Allah. Ora usah mikirna turahan sangu, wis enteng-enteng nang kabeh wae. Ya. Nah, setelah dicekel dewek-dewek, mandan aman kuwi. Mau nek padu, wis ngomong apa jebule. Ada yang sebaliknya. Duitnya dicekel sing lanang, sing wadon ya komplain terus, ya. Ada istri merajuk sampai di sana. Kamu kenapa itu? Istri kamu kok orang bongbong kan? Masjid nggak kelihatan bareng, makan di restoran nggak kelihatan bareng. Itu Ustaz, istri saya minta dibelikan gelang, dibelikan emas. Yaudah belikan, ngapain? Tugasnya suami itu cari duit, tugasnya istri itu menghabiskan duit. Setuju Bu? Sudah belikan aja. Sudah dibelikan itu. Sudah kamu belikan. Sudah Ustaz. Wis berapa? Wis 50 juta Ustaz. Oh ya cukup lah. Gede itu gelang. 50 juta kan lumayan ya, gede lah. Ini karena saya tiap tahun kan bimbingnya Oina plus ya, orang-orang yang suge-suge gitu, duitnya orang ngaser ini gitu. Jadi sekali itu jam ya sing ratusan juta, tuku gelang orang sing segram program sih 50 juta, 100 juta. Tapi setelah itu istrinya merajuk lagi. Lah kan udah dibelikan gelang. Ustadz sih nyuruh saya beli, harusnya nggak tak belikan. Kenapa? Habis minta gelang, minta ini. Wah ini berarti yang nggak benar nih istrinya ini. Dia nasihati, Bu, di sini itu untuk ibadah. Jangan sampai bikin suami itu nggak ridho. Sudahlah,
Kalau mau padu nanti aja sepulang dari sini. Di sini jangan padu lagi. Ya, sudah. Nanti hajinya jadi rusak. Ini masih di Medina ini, belum ke Mekah. Nanti jadi rusak nanti haji ini kalau padu terus. Akhirnya saya bikin suasana yang nyaman suami istri itu ya. Ketika kita city tour, tak bikin, ayo Bapak Ibu duduk di sini, di depan nih kursinya udah buat suami istri gitu ya. Sampai mereka enjoy, akhirnya bisa meneruskan. Tadinya ya suami istri yang tidak komit bisa merusak haji. Ya, maka Pak Yusman sing iman karo bojone ya. Sing iman, sing sabar ya. Ya. Sing waras ngalah. Nggak usah, bener nggak usah jidal, disalahke ya, salah. Ya, ibu juga gitu, pokoknya nggak usah ada salah menyalahkan. Enjoy aja, tiap hari bareng, misi tiap hari. Ya kalau mau beli yo bareng. Snack, pengen ngomong baik ngomong ya. Dacungi kalau dacungi ya. Ngomong dong. Makanya Ibnu Qudamah itu mewasiatkan supaya hajinya bagus itu an yaltamisa rafiqan shadiqan. Suruh nyari teman yang baik. Ya, jangan bercampur dengan teman-teman yang kurang baik. Teman yang baik itu yang muhibban lil khair wa mu'inan alaih. Teman yang baik itu yang seneng banget dengan kebaikan. Mari masjid iki kasih gitu ya. Nah masjid ki betah gitu loh. Kan capek kalau jenengan bolak balik. Mendingan di masjid. Nanti kalau capek ke mallnya kan dekat. Di lantai 3 itu P3 itu di Grand Zam-Zam itu ada restoran luas sekali di situ. Mau makan selera Indonesia apa daripada ke rumah nanti balik lagi capek, yuk kita makan di situ aja murah ya, tapi jamaah kan nggak ngerti mencet lift gitu. Dilarang di restoran Grand Zam-Zam padahal murah sekali. Mendingan kita ke situ masuk aja ke Grand Zam-Zam itu yang ada jamnya itu masuk nanti pencet lift P3 di situ ada resto satu lantai tapi khusus untuk nah itu untuk istirahat antara asar sampai maghrib itu kan lama, istirahat dulu daripada pulang misalnya pengen makan, pengen apa nyaman. Tapi kadang-kadang ya wis diwenehi nikmat ONH plus, bayarannya pun 300 juta, hotelnya pun di Grand Zam-Zam, mencet lift tekan ngisor langsung pelataran Masjidil Kiwong kak, orang katon jamaah sih mari ngundi wong itu. Haji kemana aja nih nggak pernah kelihatan. Ustaz sini, kamar saya ini Ka'bah view. Jadi dia buka jendela, buka ini Ka'bah view. Jadi dari kamar saya nampak Ka'bah. Jadi kalau pas adzan saya gelar sejadah, buka jendelanya sedikit kan sudah sholat jamaah. Ya Allah, Pak Haji. Peristiwa kenikmatan seperti itu kadang-kadang malah lebih semangat orang yang reguler. Sing jarak hotel itu jauh, ini di Jarwal ya. Jarwal itu naik Melaku ya lumayan lah setengah jam gitu ya. Melaku maring masjid itu setengah jam. Kalau si bis 24 jam sih selalu ada. Naik pengen Melaku itu setengah jam. Tapi kalau pakai bis tinggal duduk aja. Bisnya saya yakin sekarang itu haji yang paling nyaman. Mungkin 100 tahun terakhir ini haji paling nyaman itu tahun ini. Kenapa? Karena jumlah hajinya itu cuma separuh, 50% dari biasanya. Yang tadinya antri di Mina itu kan toilet satu diantri orang 10 Pak. Waduh, Insya Allah. Sing nang kene wis kebelet orang nanti tekan kanan. Banyak kayak gitu. Kemudian bis itu juga nek mangkat sih kosong, tapi nek Bali sih besar-besaran. Itu enggak akan terjadi. Makanya jenengan berangkat di tempat yang di waktu yang paling nyaman, paling nikmat,
Apalagi sing mangkat zaman siki sing nom-nom kabeh. Kan berarti regune jenengan orang sing tua, ya. Jadi terengginas. Ya. Dulu sing mangkat tuh wong tua-tua seregu, anane iki ngurusi sing pada watuk, pada pilek, pada lara. Ya Allah. Maka Pak Isman, beruntunglah panjenengan berangkat tahun ini bersama istri di saat masa pandemi ini. Pokoknya ini kenikmatan apalagi yang kau pustakan dari Tuhan, kalau tidak bertambah syukurnya, ya, tidak bertambah syukur. Jadi cara mensyukuri nikmati Allah ya dengan mengoptimalisasi haji. Nah tadi jenengan sudah haji, melakukan amalan-amalan yang berpahala haji kan dahsyat sekali itu. Bu, jangan pulang dulu lah, habis subuh kita wiridan dulu sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, baru kita pulang. Kebanyakan orang enggak. Di sana pengen cepat-cepat Bali, pengen ngopi lah, pengen udut lah, ya, pengen makan lah, pengen pipis lah, karena mangkate gasiken. Jam lurus mangkat mari masjid. Masalahnya suruh bisa turu. Jam loro nang kanan, nang kene wis jam 6. Jadi matai sekeleng-keleng bae orang bisa turu. Jadi kita merasakan seperti itu sampai hampir 1 minggu itu Pak Isman. Ya. Merasakan waktu berpindah nih, badan kita belum berpindah jadwal. Jadi maghrib rasanya wis ngantuk banget, jam loro bengi wis melek banget, wis jam 6 sih. Nah biasa nih wong jam 10 wis mangkat mari masjid, padahal subuh misalnya jam 6. Kan dari jam 2, 3, 4, 5, 6 4 jam di masjid kan nggak tahan, yang mau pipis, yang mau makan, mau apa. Akhirnya dia nggak bisa menjalankan sunnah yang menghasilkan pahala. Si baru subuh kepengen cepat-cepat pulang. Tapi coba jenengan mangkat masjid adzan awal misalnya. Adzan awal itu 1 jam sebelum adzan subuh. Itu baru berangkat. Kan sampai masjid masih setengah jam tuh, masih bisa sholat tahajud. Setelah subuh masih fresh untuk meneruskan wiridan itu sampai jam 7. Akhirnya setiap hari panjenengan punya pahala haji dan umroh. Ya muka-muka jenengan di sana selalu bersama. Ya, orang tahu pada patudon. Ya. Bedane wong lanang karo wong wadon iki aneh. Nek wong wadon isu-isu gawe nang hotel kan biasanya karena sofe wong wadon beda, wong lanang beda kan kadang-kadang baline kan dewek-dewek ya. Tapi juga ada yang komitmen, pokoknya pulang harus sama-sama. Kita kan bawa HP, nanti kita tunggu di tiang ini. Nah, biasanya itu orang yang harmonis banget, pulang balik tuh bareng. Tapi akeh sing ora bareng karena sampai di rumah makan gitu ya. Kalau kami di ONA Plus kan makannya kan di restoran ya. Nah, udah makan itu wong lanang karo wong wadon iki bedane kayak gitu. Nek wong wadon bapak urung katon iki gelisah. Ibu ayo makan. Bentar Pak Ustadz, suami saya belum kelihatan. Dia paling ngambil teh, seruput orang juga apa padahal kan makanannya kan melimpah. Sekali makan aja kita casnya itu 450.000 sekali makan. Jadi dihitung teh, susune, buah, apane wis dihitung kabeh karena sekali makan 450.000. Kalau suaminya datang baru, bapak sini udah disiapin kursinya, itu naik wong. Wong mana? Begitu teka makan dia. Boleh. Nagis baru gak? Istri saya mana ya? Lu biasanya kayak gue ya. Naik suara, lebih kayak mutan pucuk. Wong wadon enggak ya. Gue jadi kantor ini khawatir. Saya nggak enak makan sendirian sama suami aja kan. Wong lanang guys, moro, saling dewek carry ngelih. Ya Allah, jangan gitu ya bisa. Ya, kayak ibu-ibu, kalau suaminya sakit, jadi dia remumat banget.
Dan mungkin dia nggak pergi ke Masjidil Haram ya. Jangan dikira ibadah haji itu hanya sholat saja. Hindu berber sholat 100.000 kali. Padahal dia punya kewajiban. Ada mungkin sama orang tua, sama suami istri gitu. Kalau panjenengan ya suaminya sakit kemudian tidak pergi ke Masjidil Haram, jamaah sama suaminya di rumah, ngurmat, mungkin butuh makan, butuh obat, butuh di blunyo karena masuk angin, itu pahalanya besar sekali. Ya sekali lagi gue bedanya wong lanang karo wong wadon. Tapi nek sing larang wadon malah dipenakna ya yang tamu masjid. Wah gila kok dipenakna. Ya. Pak, istri jenengan penting mboten sareng. Oh, sakit itu di kamar. Mbok ditinggoni. Jenengan tinggal ke kamar itu bisa 2 jam 3 jam. Pada saat jenengan tinggalkan dia butuh makan, butuh obat, butuh atau rasa ketakutan sendirian di kamar. Sudahlah, balik sana. Tungguin istri di kamar. Nah nanti saya nggak jamaah. Jamaahmu dengan nungguin istrimu yang lagi sakit, akhirnya dia bisa sembuh dengan amalanmu, itu jauh lebih besar pahalanya daripada jamaah di Masjidil Haram tapi membuat istri lagi sakit, ketakutan. Ya, ini gue ya, bojone larang mandan remumat ya. Kok na buah kah, kok na gini minum buah vitamin C apa biar fresh. Aja nek sing lanang lara aleman, sing wadon lara malah domeng. Pameran temen mau lara. Lara domeng. Ya Allah. Makanya kadang-kadang ada orang yang merasa bersyukur banget. Alhamdulillah yang mangkat haji ora karo bojone. Yang deleng wong mangkat haji karo bojone kok padu to. Tapi ada juga yang sedih terus di sana. Ya Allah, saya kok mangkat haji dhewe kantok deleng sing pada mangkat karo bojone rasane nikmat temen, nyaman temen gitu ya. Lambi kotoran asing, umbai panganan asing nemani makan, nemani minum. Nah, itu tergantung dari ya sendiri-sendiri. Tapi Pak Yusman di sana selama haji, saat panjenengan mencurahkan kasih sayang panjenengan semaksimal mungkin kepada istri, Bu Yusman, saatnya panjenengan memberikan khidmah yang terbaik kepada suami sehingga haji panjenengan sangat-sangat baik. Ya, tidak ada jidal, tidak ada fadudon, ya, tidak ada perasaan ghil atau tidak enak. Jadi tetap sangat care, sangat perhatian kepada pasangan hidupnya. Terus kemana-mana bareng, masjid bareng. Walaupun tempatnya sholat nggak bisa bareng kan. Masuk Masjid Nabawi, kamu akan di sana di pintu masuk perempuan, saya akan di pintu. Tapi kan nanti pulangnya bisa kontak-kontakan. Kita tunggu di pintu ini ya. Nah, nanti bareng ke hotelnya bareng. Di Masjidil Haram juga gitu. Masuknya mungkin nggak bisa bareng. Bu sholat di sini, saya sholat di depan sana. Nanti tunggu ya di sini yang diri gitu, ya. Supaya panjenengan betul-betul merasa nikmat di sana. Insya Allah. Kayaknya kepengin mangkat ya, kayak ini ya. Cara nasi murah, langsung mangkat dan daftar. Ya Allah, masya Allah. Jangan lupa Pak, doakan teman-teman satu jamaah masjid, satu RT sini, saudara-saudara panjenengan didoakan, ya. Didoakan agar mereka istiqomah dalam ibadah. Sing urung haji didoakan semoga bisa haji maupun umroh, ya. Didoakan semuanya, didoakan. Karena kalau panjenengan mendoakan kebaikan kepada orang lain, ada malaikat yang mendoakan apa yang panjenengan doakan untuk diri panjenengan. Jadi buahnya wong ndongakna apik maring wong liya niku ditongakna maring malaikat seperti doa kita kepada orang. Semoga pakai sehat, pakai itu malaikat langsung, gue juga sehat, gue juga sehat, gue juga sehat. Berdoa kebaikan untuk orang lain, maka ada malaikat yang mendoakan. Mari kita doakan Pak Isman dan Ibu yang akan pindah haji, moga-moga sehat walafiat. Ya. Kemudian di sana bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, terus akur nangana, ya.
benar-benar harmonis, benar-benar menjadi pasangan surga ya. Kemudian kita doakan beliau berdua bisa kembali di tengah-tengah kita, karena mereka berdua sangat bermanfaat di tengah-tengah masyarakat ini, dan kembali dalam keadaan hajian mabrur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ij'al hajjahuma hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lam tabura. Allahumma alif bainahuma ta'lifan tamman, alif qulubahum ta'lifan tamman. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.